ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Hari ini kita akan menyelesaikan kuliah kita tentang konsep-konsep dasar ilmu komunikasi Islam. Kita ulang kembali beberapa hal yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, komunikasi Islam ada sejak manusia pertama ada. Yang kedua, komunikasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Kedua, konsep dasar yang pertama dan kedua ini untuk mengokohkan bahwa konsep komunikasi Islam itu sangat historis. Sejak pertama manusia ada, sudah seperti itu sebenarnya bentuk komunikasi yang ada pada manusia. Dan konsep komunikasi Islam ada sangat manusiawi, karena manusia yang pertama Adam diciptakan Allah sudah berkomunikasi dengan 4 bentuk komunikasi, dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas tentang konsep dasar komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang keempat, komunikasi adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita. Manfaatkan kasih sayang Allah itu untuk berkomunikasi yang baik-baik saja. Yang kelima, komunikasi bertujuan untuk menambah teman, menambah jaringan pertemanan, bertemu dan berta'aruf dalam rangka untuk mewujudkan semangat takwa. Yang keenam, komunikasi bertujuan untuk menebar semangat damai. Sudah kita bahas dengan panjang lebar. Yang ketujuh, komunikasi adalah paket. Dan ini juga sudah kita bahas dengan baik, dengan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Hari ini terakhir kita akan bahas tentang hal penting juga dalam semangat dan konsep dasar daripada komunikasi Islam, yaitu komunikasi memiliki efek dunia akhirat. Komunikasi memiliki efek dunia akhirat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, konsep dasar yang ke-8 ini juga sangat penting, akan mewarnai seluruh aktivitas keilmuan, aktivitas dalam praktek berkomunikasi dalam Islam. Kita akan bahas sedikit tentang konsep dasar ini. Yang pertama, komunikasi adalah salah satu di antara nikmat besar dari Allah, yaitu kemampuan untuk menjelaskan apa yang kita inginkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah ajarkan kepada manusia al-bayan. Allah ajarkan kepada manusia al-bayan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, al-bayan secara umum terbagi 2. Pertama, bayan adalah penjelasan maksud yang sebenarnya. Penjelasan maksud yang sebenarnya. Kita menyampaikan sesuatu, ada kata, istilah, kita jelaskan maksud daripada kata itu. Itu namanya al-bayan. Yang kedua, al-bayan juga adalah memperindah retorika sehingga hati para pendengar terpesona mendengarkannya. Nah, itu juga al-bayan. Kita berusaha untuk memperindah retorika sehingga orang tertarik untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, seni menyampaikan pesan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sihir. Artinya kemampuan kita untuk memukau, bukan dalam arti sihir yang terlarang, tapi kemampuan untuk memukau
perkataan yang bisa menghanyutkan orang sehingga orang tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di dalam ajaran Islam, kemampuan kita untuk menjelaskan sesuatu ini tergantung dari niat kita. Kalau niat kita adalah dalam rangka agar orang tertarik dengan yang baik-baik sehingga dia ikut kita mengajak mereka secara persuasif, menyampaikan kepada mereka untuk mengikuti hal-hal yang baik, maka al-bayan dan kemampuan mengomunikasikan yang baik itu menjadi sangat terpuji. Tetapi kalau kita menyampaikan sesuatu, kita pelajari kemampuan beretorika, tapi untuk menyesatkan manusia. Ada kata-kata yang tidak baik, tapi diolah sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk mengikutinya, padahal itu tidak baik, maka itu sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Islam bisa berefek dunia akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama sarfal kalami liyasbiya bihi qulubar rijal awin nas lam yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sirfan wala adla." Barang siapa yang pelajari seni menyampaikan pesan untuk menawan hati manusia, untuk menawan hati manusia, Allah tidak akan menerima segala tebusannya nanti pada hari kiamat. Jadi dia belajar itu hanya untuk menawan hati manusia, mengajak orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi sangat bahaya hanya sekedar belajar komunikasi tapi untuk menyampaikan kepada manusia atau mengajak manusia untuk melakukan yang tidak baik. Jadi kalau ada polesan, kata-kata, pesan yang tidak baik, lalu dipoles dengan seindah-indahnya, ternyata itu salah, itu berbahaya dalam komunikasi dan sangat tidak dianjurkan. Jika dia mampu menarik perhatian orang untuk tujuan yang baik, dan itulah sebenarnya yang diinginkan. Belajar bayan, menjelaskan sesuatu, sehingga apa yang kita jelaskan itu membuat orang mendapatkan hidayah lewat penjelasan kita, itu sangat-sangat terpuji di dalam Islam. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yun'ishu lisanahu haqqan yu'malu bihi ba'dahu illa ajrallahu alaihi ajrahu ila yaumil qiyamah thumma waffahu Allahu azza wa jalla thawabahu yaumil qiyamah." Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang mengefektifkan lisannya untuk kebenaran, lalu apa yang dia katakan diamalkan oleh orang yang mendengarkannya setelahnya, kecuali Allah akan alirkan pahalanya sampai hari kiamat. Kemudian Allah akan sempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Luar biasa. Jadi kalau kita belajar berkomunikasi, lalu ternyata untuk memberikan hidayah lewat perantaraan kita orang mendapatkan hidayah, luar biasa pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji, Allah akan berikan ganjaran yang setimpal juga, mengakibatkan orang melakukan perbuatan tidak baik gara-gara kita. Jadi pengaruh komunikasi ini efeknya sangat luar biasa, karena memang komunikasi selalu membawa efek. Komunikasi antar manusia selalu membawa efek, yaitu saling pengaruh, mempengaruhi. Nah, karena itulah kalau kita melihat dalam teori-teori tentang ilmu komunikasi, komunikasi yang berlangsung akan menghasilkan saling mengenal, saling berhubungan, saling bermain, saling membantu, berbagi informasi,
menghasilkan produktivitas, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, meyakinkan, menghibur, mengukuhkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan. Itu pengaruh-pengaruh baik dari komunikasi. Jadi kalau apa yang kita ucapkan ternyata itu berkualitas, maka efeknya tidak hanya dunia tapi akhirat. Wahab bin Munabbih menyatakan, majlisun yutanaza'u fihi ilmu ahabbu ilayya min qadrihi salatan la'alla ahadahum yasma'ul kalimata fayantafi'u biha sanatan au ma baqiya min umrih. Majlisun yutanaza'u fihil ilm, majlis yang membincang masalah keilmuan, lebih saya cintai daripada sholat dengan kadar waktu yang sama yang dihabiskan untuk kajian ilmu. Kenapa? Barangkali ada di antara mereka yang mendengar satu kata yang saya ucapkan di majelis ilmu itu, lalu kata tersebut bermanfaat untuk dirinya selama setahun atau seumur hidupnya. Masya Allah. Jadi ada kata-kata yang kalau kita ucapkan mungkin berbekas ke orang 1 tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya. Dan kita mungkin bisa untuk mencari apa di antara kata-kata yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kita bisa cari, ternyata itu diucapkan 1 kali oleh orang atau berkali-kali ternyata mempengaruhi hidup kita. Jadi kita ingin agar komunikasi yang kita bangun ini mendapatkan efek dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, komunikasi juga memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Samping tujuan yang baik, komunikasi itu bisa saling mendomba, melemahkan semangat, meruntuhkan status, membuat orang sedih, membuat orang terjerumus ke dunia hitam dan sebagainya. Itu gara-gara komunikasi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan komunikasi, belajar untuk itu, tapi untuk meruntuhkan status orang, membuat orang celaka seumur hidup, ya, lalu membuat orang sampai terjun ke dunia hitam gara-gara itu, maka dosanya dalam Islam sangat-sangat besar. Bahkan kadang-kadang sampai menumpahkan darah besar-besaran gara-gara sebuah komunikasi. Oleh sebab itu, dalam Islam semangat berkomunikasi itu konsep dasarnya adalah kita harus berpikir dampaknya apa. Ini harus kita pikirkan. Dampaknya apa untuk dunia, dampaknya apa untuk akhirat saya. Sebelum kita ucapkan, sebelum kita keluarkan, maka kita perlu untuk menseleksi apa yang akan kita sampaikan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan kita, karena dia akan berdampak dunia akhirat. Dengan konsep 8 konsep dasar komunikasi Islam ini, mudah-mudahan kita bisa memahami karakter dari ilmu komunikasi Islam ini, sehingga dengan kita belajar komunikasi Islam ini akan mendapatkan saringan apa dampak akhirat. Kita akan menebarkan semangat kedamaian, kita akan membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membangun paket hati, lisan, anggota tubuh dan seterusnya tergambar dalam orang-orang yang ingin mempraktekkan ilmu komunikasi Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Selamat berkomunikasi secara Islami, mudah-mudahan menenteramkan sesama dan menyelamatkan diri kita yang berkomunikasi. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.